Bahkan 6 Maret itu dia masih ngantar saya laporan ke Polsek, segala macam, masih nganter-nganter. Itu si Alex itu? Iya. Ibu menduga nggak sih Bu, kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak sama sekali. Chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Seorang bocah berusia 6 tahun, Alvaro Kiano Nugroho, menghilang tanpa jejak. 8 bulan terpisah dari keluarga, Alvaro pergi meninggalkan teka-teki. Berbagai cara dilakukan demi mencari Alvaro. Harapan itu runtuh saat Alvaro pulang dalam kondisi tidak lagi bernyawa, meninggal secara mengenaskan. Yang lebih mengagetkan, pelakunya adalah ayah tirinya sendiri. Apa yang melatar belakangi bocah cilik itu jadi korban bengis ayah tirinya? Saudara tonton Buser Investigasi, Alvaro, korban dendam ayah tiri. Selokan kecil di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menyimpan cerita pilu. Di antara semak-semak di bawah jembatan Cilalai, jasad bocah Alvaro tergeletak. Penemuannya mengakhiri pencarian. Setelah 2 hari pencarian, diduga dibuang di jembatan Cilalai. Jembatan Cilalai, alhamdulillah setelah 2 hari pencarian, membuahkan hasil yang baik. Korban sudah ditemukan, tapi sudah berbentuk kerangka manusia. Jenazah atau korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati. Pencarian berakhir, tapi sekaligus membuka babak baru. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari sinilah, satu demi satu alur cerita dan fakta terkuak. Alvaro terakhir kali terlihat berada di Masjid Al-Muflihun, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, 6 Maret 2025 lalu. Sehari setelahnya, 7 Maret 2025, kakek Alvaro melaporkannya ke Polsek Pesanggerahan. Dari keterangan marbot masjid dan sejumlah anak, Alvaro dibawa oleh seseorang yang punya ciri-ciri mirip ayah tiri Alvaro. Tapi ada yang janggal, ayah tiri Alvaro justru ikut melapor hilangnya Alvaro bersama sang kakek. Dari semenjak hilang itu ya akhirnya terungkap, ya itulah dari 6 Maret itu. Kejadian 6 Maret itu. Bahkan 6 Maret itu dia masih ngantar saya laporan ke Polsek, segala macam, masih nganter-nganter. Itu si Alex itu? Iya, ngantar saya, terus pulang, masih kesini juga. Tanggal 7-nya pun siang juga masih kemari. Nyari, bahwa kan dia nyebarin foto ke lampu-lampu merah, itu di sepanjang jalan gitu. Sampai ke Bogor segala itu dia tempel foto Alvaro. Alex sendiri itu menurut saya orangnya baik, sopan. Kalau datang itu ya cium tangan, salaman, cium tangan. Nggak disangka itu sebetulnya malahan. Sejak Maret hingga November, Ibunda Alvaro juga berupaya mencari keberadaan anaknya lewat unggahan di media sosial. Hari ketika Alvaro hilang menjadi kunci kasus ini. Apakah ia benar-benar bermain keluar rumah? Benarkah kejadian sebenarnya terjadi sebelum laporan dibuat? Peristiwa hilangnya Alvaro sempat masuk ke redaksi kami. Kami mengikuti sejak awal Alvaro terus dicari oleh keluarganya. 3 pekan pasca hilangnya Alvaro, pencarian terhambat. Petunjuk polisi terhenti karena kamera CCTV di masjid lokasi Alvaro terakhir terlihat ternyata rusak. Kalau dari CCTV sementara masih belum dapat karena CCTV di masjid kan mati, dan kemudian situ kan wilayah perkampungan, jadi kok kami belum dapat CCTV di sekitaran jalanan. Namun yang bisa kami sampaikan ada saksi, yaitu marbot masjidnya yang mengetahui lah pelaku sempat bertanya kepada marbot tersebut mengenai Alvaro. Setelah itu pelaku sudah menghilang. Di saksi ini nggak mencurigai lah kalau itu memang terduga pelakunya. Padahal salah satu marbot masjid mengaku
melihat Alvaro saat tengah bermain di lantai 2 masjid. Pengakuan itu menjadi petunjuk polisi dalam mencari keberadaan Alvaro. Sejauh ini, 3 orang dari pihak masjid dan keluarga Alvaro telah diperiksa polisi. Saat itu tim Liputan 6 mencoba menggali informasi lebih dalam terkait hilangnya Alvaro. Hari demi hari, perasaan Tugimin kakek Alvaro kian gelisah. Cucu kesayangannya itu tidak kunjung ditemukan. Apalagi, beberapa hari sebelum Alvaro hilang di masjid, ada orang tak dikenal yang mengaku sebagai ayah Alvaro. Berangkat ke masjid setiap sholat asar itu, azan asar itu berangkat ke masjid dengan teman-temannya. Namun sebelum maghrib itu jam 5 itu ada orang datang ke masjid itu, ditanya sama marbot karena dia mondar-mandir. Ditanya sama marbot, "Pak, nyari siapa?" "Nyari anak saya," gitu. Nah terus marbot bertanya lagi, "Anaknya siapa namanya?" "Alvaro." "Emang Alvaro kalau sholat di sini?" "Ya, di atas ada anaknya," gitu. Dia bilang begitu. Alvaro Kiano Nugroho tinggal bersama kakeknya setelah kedua orang tuanya bercerai. Ayah kandungnya sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, sementara ibunya menikah lagi dan bekerja di Malaysia. Di sebuah rumah kecil di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, waktu seakan berhenti. 3 bulan sudah, Alvaro Kiano Nugroho hilang tanpa kabar. Dalam diam, keluarga terus menanti. Tugimin sang kakek masih menyimpan harapan. Ia menjadi saksi bisu bagaimana keluarga mereka perlahan kehilangan warna sejak Alvaro tidak lagi terlihat. Saya sadar itu nyari itu jam 9:30 baru kita nyari, kita cari, ternyata kita cari jam 9:30 itu nggak ada. Kita tanya teman-temannya, nggak ada yang tahu semua. CCTV mati. Nah terus di jalanan kita juga nggak ada CCTV. Nah, ada di seberang jalan, di jalan seberang itu ada CCTV, tapi dicari pas yang dilihat itu yang ada hanya temennya berdua, yang Alvaro-nya nggak ada. Banyak yang membantu juga kita untuk mencari Alvaro itu dengan melalui handphone tadi, suruh tanya sini, ya akhirnya juga istilahnya kita sampai sekarang ini belum bisa menemukan titik terangnya itu di mana. Inilah Alvaro Kiano Nugroho, anak yang dikenal ceria, aktif, dan pintar mengaji. Bersama kakaknya, ia dibesarkan kakek dan neneknya sejak kecil. Ketika kabar hilangnya Alvaro sampai padanya, sang ibu tak ragu memutuskan pulang ke Indonesia. Marbot masjid menjadi saksi penting. Polisi telah meminta keterangan darinya, begitu pula beberapa orang dari keluarga ayah Alvaro. Setiap malam, doa-doa lirih dipanjatkan di ruang tamu yang kini terasa sepi. Baju Alvaro masih tergantung. Mainannya tidak pernah dibereskan. Dari Maret atau 8 bulan berselang, barulah pada pertengahan November lalu, satu demi satu fakta terkuak. Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro, akhirnya mengakui perbuatannya. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari, atau 3 hari setelah diketahui AKN hilang. Karena pelakunya itu adalah orang terdekat, tentunya dia berupaya untuk bagaimana mengaburkan untuk bisa diungkap secara cepat di mana kehilangan anak ini ya. Ya, yang kesulitannya dari kepolisian adalah pada saat itu adalah dalam hal petunjuk yang ada di sekitar TKP, baik di rumah yang bersangkutan almarhum maupun di tempat kejadian. Motifnya adalah rasa dendam ayah tiri Alvaro
terhadap Arumi istrinya yang juga ibu kandung Alvaro. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, terus jatuh. Terus udah jangan bener. Jumat 21 November 2025, polisi menggelar prarekonstruksi di rumah Alexis Iskandar di Tangerang, Banten. Pada momen ini, pelaku menjelaskan kepada polisi bagaimana ia menghabisi nyawa anak tirinya, Alvaro Kiano Nugroho, sebelum akhirnya dibuang ke sekitar jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor. Pelaku membekap bocah 6 tahun itu menggunakan handuk hingga meregang nyawa. Sebelum dibuang, jasad Alvaro sempat berada di garasi rumah pelaku selama 3 hari. Jasad bocah malang itu akhirnya dibawa menggunakan mobil dan dibuang ke jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor. Karena AKN ini rewel dan nangis ingin pulang, dan mainan yang dijanjikan itu tidak kunjung ada, belum dibeli. Akhirnya dari situlah AKN disekap dengan handuk yang tergantung. Usai menggelar prarekonstruksi, tersangka dibawa kembali ke Polres Jakarta Selatan. Sayangnya, 2 hari kemudian, tersangka Alexis Iskandar ditemukan tak bernyawa. Ia diduga mengakhiri hidupnya sendiri di ruang konseling Polres Jakarta Selatan. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Ayahnya ini kelihatan ya menurut keterangan penyidik bahwa dia mengalami satu trauma berat psikologis ya, pasti bagaimanapun juga barangkali ada kenangan-kenangan pada almarhum yang membuat ayahnya ini akhirnya mengambil jalan pintas, yaitu melakukan bunuh diri ya di tempat konseling di Polres Metro Jakarta Selatan ya. Petugas ini kan tidak mungkin mendampingi yang bersangkutan secara penuh selama konseling, mungkin dia sedang istirahat atau pada saat makan dan lain sebagainya ya. Dan kan keterbatasan petugas ini saat ini kepolisian di seluruh wilayah Indonesia ini sangat dirasakan ya. Menurut hukum pidana Indonesia, jika tersangka atau terdakwa meninggal sebelum ada putusan pengadilan, maka perkara pidananya gugur. Ibunda Alvaro Kiano Nugroho tiba di rumah duka di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin malam. Setelah tiba dari Malaysia, Ibunda Alvaro langsung menjalani tes DNA guna memastikan kerangka Alvaro. Apa aja tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Terus sama ada sedikit tadi? Wawancara. Ibu menduga nggak sih Bu kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak sama sekali. Kasus ini pun berakhir tanpa persidangan, tanpa pengakuan, tanpa kesempatan bagi Alvaro untuk mendapatkan keadilan lengkap di ruang pengadilan. Namun, tragedi ini meninggalkan pelajaran penting bagi banyak pihak, bahwa keselamatan anak harus menjadi perhatian bersama oleh lingkungan sekitar maupun aparat.
Ini bukan lagi sekedar cerita soal hilang dan meninggalnya Alvaro secara tragis. Tapi ini sebuah peringatan serius bahwa kekerasan terhadap anak masih saja tersembunyi di tempat yang paling tak kita duga. Saudara Booster, investigasi kami akhiri. Saya Joy Astro, thanks for watching, I'll see you around.